Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat datang kembali di kanal YouTube GBI Pond Square. Saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang selama masa pandemi ini boleh tetap setia mengikuti ibadah secara online. Saya percaya saudara, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi oleh penyertaan dan oleh kasih karunia Tuhan, saudara dan saya berhasil melewatinya saudara. Dan kita bersyukur hari ini kita ada di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Di tahun 2021 ini masih berada di dalam tahun yang penuh dengan tantangan saudara. Tapi saya percaya, seperti Tuhan menyertai saudara dan saya di tahun 2020, maka di tahun 2021 ini Tuhan juga akan menyertai saudara dan saya. Dan saya bersyukur saudara, sesuai dengan pesan daripada Gembala Sidang kita pada ibadah tanggal 25 Desember yang lalu saudara, mari kita terus membaca, merenungkan, memperkatakan, dan terus melakukan firman Tuhan. Seperti yang sudah kita programkan bersama-sama di tahun yang lalu saudara, buat Bapak Ibu saudara sekalian yang terus mengikuti bacaan Alkitab harian, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang lalu saudara, maka saudara sudah berhasil menyelesaikan pembacaan kitab suci dari kitab perjanjian lama 1 kali dan perjanjian baru 2 kali. Dan memasuki tahun 2021 ini, saya mengajak kembali untuk setiap kita untuk terus boleh membaca, menenungkan firman Tuhan. Di tahun ini kita akan juga mengadakan program yang sama saudara. Setiap hari kita akan memperkatakan Mazmur 91 yang merupakan doa kita kepada Tuhan. Bila sepanjang perjalanan kita di tahun 2021 ini, kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan membaca setiap hari satu pasal dari Amsal saudara. Biarlah kita makin berhikmat menjalani kehidupan ini saudara. Dan kita juga akan bergantian membaca kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru. Dan saya percaya apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mengikutinya dengan teratur dari hari ke hari, maka kita di tahun 2021 ini kita juga akan menyelesaikan pembacaan Alkitab dari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kunci kita mengalami damai sejahtera, kebahagiaan, keberhasilan di tahun 2020 ini adalah firman Tuhan saudara. Mari tingkatkan. Kalau di tahun yang lalu saudara sudah berhasil menyelesaikannya, maka di tahun 2021 ini mari pertahankan bila perlu ditingkatkan saudara. Dan kalau di tahun 2020 yang lalu saudara mungkin masih ada yang bolong-bolong atau ada yang tidak menyelesaikannya, mari ambil komitmen biarlah di tahun 2021 ini, di awal tahun, di tanggal 1 ini kita ambil komitmen sama-sama untuk setia membaca firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara.
Nah, pada kesempatan ini, di ibadah awal tahun ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Beliau akan berbicara sesuai dengan pesan Tuhan yang disampaikan oleh beliau untuk setiap kita, saudara. Dan saya percaya lewat pesan firman Tuhan ini, saudara dan saya akan dituntun oleh Tuhan, dan kita akan memasuki tahun 2021 ini, dan saya percaya kemenangan demi kemenangan, penggenapan janji Tuhan demi janji Tuhan akan saudara alami. Ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita, biarlah kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus, dan biarlah kita memulai tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Nah, setelah ibadah ini selesai, saudara juga diberikan kesempatan untuk memberi persembahan, saudara. Mari siapkan persembahan yang terbaik di tahun 2021 ini. Saya percaya persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang sukacita, diberikan dengan ketulusan, saudara, diberikan dengan apa yang ada pada saudara, ya. Dan saudara berikan bisa melalui transfer, melalui rekening yang ada di layar kaca saudara, atau dengan cara memindai kode QRIS yang ada di layar kaca ini, saudara. Berapapun yang saudara berikan, selama saudara memberikannya dengan sukacita, saya percaya itu akan menjadi berkat bagi saudara. Dan bila pemberian saudara boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan untuk penyelesaian amanat agung ini, saudara. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah setia beribadah, bergabung bersama dengan KUL di tahun 2020. Dan saya mengajak di tahun 2021 ini, mari kita lebih setia lagi, lebih giat lagi bersekutu bersama-sama dalam kelompok KUL. Di dalam KUL ini kita boleh saling belajar, kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh saling membangun, saudara. Sehingga kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh melewati tahun 2020, Tuhan. Tahun yang penuh dengan tantangan, tapi kami juga melihat tahun yang penuh dengan kasih karunia. Ada begitu banyak anugerah, mujizat-Mu, berkat-berkat yang Kau curahkan bagi setiap kami, Tuhan. Dan biarlah di awal tahun 2021 ini, Tuhan, kami boleh dengan sukacita, kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah di tahun 2021 ini, Tuhan, umat-Mu boleh semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, pada saat kami mendahulukan Engkau, maka Tuhan akan mendahulukan kami. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur buat ibadah di awal tahun ini. Berkati buat Gembala Sidang kami, hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang Kau akan pakai, Tuhan, untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Karena kami percaya firman yang Kau akan beritakan ini, Tuhan, akan menjadi berkat, pedoman, tuntunan kami sepanjang tahun 2021 ini, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu, Tuhan. Berkati Pak Niko, Tuhan, dengan seluruh keluarganya. Berkati juga para wakil gembala sidang yang ada. Kau juga memberkati buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong dengan keluarganya. Kau juga memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan. Setiap gembala-gembala KUL yang ada, bahkan sampai kepada umat-Mu, Tuhan. Kami percaya setiap kami, Tuhan, boleh bergandengan tangan bersama-sama, Tuhan, di tahun 2021 ini, untuk kami boleh menyelesaikan amanat agung-Mu, Tuhan. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga bersyukur, Tuhan, di awal tahun ini kami juga boleh memberikan korban ucapan syukur kami, Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini, Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Karena kami memberikannya dengan ucapan syukur, Tuhan, dengan kerelaan, dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Dan biarlah persembahan ini, Tuhan, Engkau kuduskan, Tuhan, untuk menjadi berkat penyelesaian amanat agung-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dan di kesempatan ini juga kami berdoa, Tuhan, untuk memberkati pemerintahan kami bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih, Bapa, buat Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman-Mu, Tuhan. Indonesia, Tuhan, Kau berkati mulai dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet menteri yang ada, Tuhan, bahkan seluruh pejabat negara di berbagai instansi pemerintah, Tuhan, di legislatif, yudikatif, eksekutif, juga untuk tim medis yang ada, Tuhan, bahkan juga buat tim gugus tugas, para tenaga keamanan, Tuhan, buat TNI, Polri, kami berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai, memberkati setiap mereka, ya Bapak. Sehingga kami percaya COVID-19 boleh segera hilang dari Indonesia, Tuhan.
Dan Indonesia boleh bangkit kembali Tuhan oleh penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat ibadah sebentar kami ikuti Tuhan. Mari Tuhan urapi, Tuhan berkati. Sehingga biarlah sukacita kami Tuhan di dalam penyembahan di awal tahun ini boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kami percaya, kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita siap untuk beribadah, sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Kami percaya, kami berharap semua dalam keadaan yang baik. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari sebelum kita mulai dalam ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Engkau begitu baik Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Bapa bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu menaikkan setiap puji-pujian kami hanya bagi-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senang dipuji dan disembah. Kami tahu Tuhan bagian kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu Bapa. Di tempat tahta-Mu yang kudus Tuhan. Layakan setiap kami Bapa. Layakan setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi puji-pujian yang manis Tuhan. Yang harum Tuhan. Yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semuanya yang siap bersuka cita, boleh berikan tepuk tangan. Amin. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus. Naikkan setiap puji-pujian-Mu kepada Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu
Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa. Hanya Engkau Tuhan Yesus, kekuatan kami Tuhan. Hiaralabaya takaralabaya shikandaralabaya takaralabaya. Hiaralabata karalabaya shikid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 . Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari naikkan nyanyi ini sekali lagi. Katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada pada kami Tuhan. Semuanya milik-Mu Bapa. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang kami percaya Bapa. Yes Tuhan, percaya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya Engkau Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, yes, sumber pengharapan, yes Tuhan, sumber kedamaian, Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020
adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Karena itu, mari dengan iman, kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan, ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali. Tiada pernah berjalan, tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini,
Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya. Yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara, janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan.
Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata, bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak
harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5, persyaratan untuk bisa masuk sorga bagi orang percaya, yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat. Sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom, yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos. Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk
hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini, Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut. Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10 ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini, karena kita hidup berintegritas. Kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh ralabasikaralalala. Haleluya. Urialala bakana mayarala wala 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 wala. Oh Yesus. Kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu semua dalam tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Kalau berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat paling tepat untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru. Tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rabalabala. Ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas. The year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin.